Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto selanjutnya. Apakah altcoin season atau mungkin kenaikan kripto dalam beberapa hari terakhir ini akan bertahan atau tidak. Kita akan lihat beberapa poin, beberapa mungkin berita juga gitu ya, yang mungkin bisa menyebabkan koreksi juga untuk kripto gitu ya. Jadi ini akan kita bahas berikut juga dalam untuk beberapa berita altcoin juga. Ya, jadi kita akan update. Dan kalau misalnya teman-teman suka untuk update market crypto, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk untuk dalam pembahasan, dimana untuk hari ini kita akan membahas market ini sedikit mengalami koreksi 0,8% ya, ada correction. Tapi kalau teman-teman lihat dalam beberapa hari terakhir, ya seperti kita bilang, banyak altcoin yang mengalami pump. Kita juga sudah sempat membahas beberapa tren baru juga di dalam kripto gitu ya, yang bisa dilihat banyak altcoin yang mengalami penguatan yang signifikan seperti itu ya. Kita lihat Bitcoin sedikit konsolidasi 0,33%, Ethereum di 0,78% ya. Beberapa kripto cukup naik dalam beberapa hari, namun kalau kita lihat dari untuk saat ini banyak yang cool down gitu ya. Di sini yang naik Toncoin, Aptos, OKB, ApeCoin, Kronos, Solana, dan beberapa kripto lainnya gitu ya. Dalam 24 jam terakhir, Phantom, FTT, Phantom ini kan sudah naiknya signifikan gitu ya. Untuk hari ini sedikit mengalami koreksi. FTT lagi ada FAT gitu ya. Lalu ada The Graph, AAV yang sedikit mengalami koreksi. Tapi kita bisa lihat ya, dalam beberapa hari terakhir trennya dari Fear and Greed Index saja sudah kelihatan gitu ya, dimana kita di level 40 masuk ke dalam zona kuning lagi. Walaupun kita masih fearful sebenarnya, orang-orang masih takut, tapi ini membawa sedikit excitement gitu. Banyak yang lihat, wah ini market naik lagi. Nah di situ sebenarnya jangan FOMO juga untuk teman-teman, saya ingatkan ya. Kenapa? Karena mungkin potensi buy-nya masih bisa dilihat. Nanti kita akan lihat dalam strateginya juga ya, di technical. Sekarang kita masuk dulu untuk pembahasan beberapa berita terbaru. Salah satunya saya mau bahas ini yang big event. Kita sempat membahas di 3 tren kripto terakhir ya yang terbaru. Salah satunya adalah Solana ya. Kenapa? Karena Solana ini lagi ada event yang namanya Breakpoint, ongoing event November 4 sampai 7 gitu ya. Bahkan sekarang ada live streamnya juga. Nah di event tersebut salah satunya adalah dia partnership dengan Google Cloud. Makanya ini besar gitu ya. Di sini Google Cloud tiba-tiba mention di Twitter, hey Aya Kovenko. Aya Kovenko siapa? Dia ini adalah co-founder dari Solana Labs seperti itu. Jadi dia mention lah, istilah ini untuk teasing ya, untuk membuat ada engagement terhadap user gitu ya. Should we tell our followers the big news? Big newsnya apa? Big newsnya kalau teman-teman lihat dari sini, Google Cloud is running a block producing Solana validator. Jadi ada bisa dibilang Google Cloud ini berpartisipasi menjadi validator Solana gitu ya. Jadi ini big besar gitu ya, karena Google masuk ke dalam Solana gitu ya. Lalu dia bahas juga, did you think we only had one announcement? Atau hanya satu pengumuman? Ada berapa juga? Google Cloud is working with Solana to bring blockchain node engine to the Solana chain next year, tahun depan gitu ya. Google Cloud mau membawa blockchain node engine-nya ke dalam Solana. Jadi ini beberapa berita bukan kecil sebenarnya. Kita lihat Matic, kita lihat Solana, langsung banyak adopsi gitu ya. Makanya kita sampai bahas bahwa altcoin ini sensitif terhadap good news, dan saat ini pun sebenarnya masih. Namun saya rasa pasti trennya itu, koreksi itu akan terjadi juga. Kenapa? Karena orang-orang take profit gitu ya. Orang-orang take profit. Nah di saat itu koreksi terjadi seperti itu gitu ya. Nah sebelum kita lanjut ke dalam berita terbaru juga, saya mau mention ini CoinEx lagi ada event ya. CoinEx ini salah satu exchange yang sempat kita bahas ya di dalam video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek CoinEx atau mungkin buat account CoinEx juga. Saya ada ini link di deskripsi gitu ya, kalau teman-teman menggunakan link saya. Kenapa? Karena CoinEx ini lagi bagi-bagi hadiah juga. Jadi teman-teman bisa berpartisipasi, dan hadiahnya juga cukup besar, yaitu ada 15.000 USDT gitu ya. Namun ya memang ini untuk top peringkat-peringkat atas gitu, dimana kalau teman-teman volume futures tradingnya ya, volume futures, ingat lagi ya, cukup beresiko kalau teman-teman yang baru mulai, harus berhati-hati gitu ya. Namun lumayan juga gitu. Di sini baru mulai eventnya 5 November sampai 19 November. Jadi teman-teman bisa menggunakan event ini dengan baik gitu ya. Untuk apa aja teman-teman? Trading Doge, Shiba, Elon, Musk, OMG, EMX, SKL, sama Loopring LRC gitu ya. Dan cara berpartisipasinya sangat mudah. Teman-teman buat account. Nah, seperti ini. Ini saya sudah di dalam account. Buka bagian promotion di sini ya. Klik promosi ya. Buka web, klik promosi di sini. Promosi gitu ya. Trade board, teman-teman buka dari sini. Lalu keluar eventnya.
trade Doge, USDT dan lain-lain, view details gitu ya. Lalu di sini tinggal klik join. Di sini saya udah join in successfully, lalu akan dihitung secara volume ya, seperti itu ya. Dan ini aturan promosinya juga. Kalau teman-teman juara 1 3.000, juara 2 1.500 dan seterusnya, seperti itu ya. Kalau alokasi HD-nya pun ya 7 hari kerja setelah promosi. Jadi ya ditunggu aja. Tapi ya join, siapa tahu teman-teman menang juga menjadi top trader, bisa gitu ya. Jadi kira-kira itu. Selanjutnya kita akan bahas beritanya. Kenapa kita lihat mungkin potensi ada sedikit correction juga di dalam market, seperti itu ya. Karena dia sudah pump besar gitu ya. Saya rasa mungkin untuk kenaikan lagi sebenarnya masih cukup mungkin. Namun teman-teman perhatikan satu tanggal ini. Tanggal berapa? Tanggal 8 November ya. Nih, November 8. Kenapa? Karena November 8 ini adalah election day di Amerika. Ya sebenarnya ya election day, pemilihan gitu ya, pemilihan lebih ke arah politik, bukan secara ekonomi ya. Ekonomi ada efeknya, tapi lebih ke arah secara politiknya gitu ya. Namun yang kita tahu biasanya market Amerika ini sangat sensitif gitu ya. Nah, sensitivity-nya ini bisa membawa ya Bitcoin ataupun market lain gitu ya. Mungkin kita nggak tahu ada gejolak apa seperti itu. Jadi yang bisa diperhatikan ini November 8 ya. November 8 kan di minggu depan, harus berhati-hati kira-kira seperti itu gitu ya. Karena ada 2022 United States election ya, atau pemilihan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk untuk review analisa teknikal ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kita udah bahas beberapa hal, dimana kemarin kita sempat terakhir bahas kalau tidak salah pada saat Bitcoin belum breakout gitu ya. Kita belum bahas Bitcoin potensi breakoutnya. Namun ini yang kita mention, dimana pada saat Bitcoin breakout dari 2 resistance line yang kita bilang ya, kalau kita sempat buat seperti ini gitu ya, dia breakout seperti ini artinya dia sudah confirm breakout seperti itu gitu ya. Nah teman-teman, pada saat dia breakout biasanya dia ada retest ya. Retest artinya dia breakout terus dia mengalami penurunan lagi, dan ini sepertinya retest kita gitu. Dia ada retest ke bawah, ada wick candle kalau teman-teman lihat di candle 1 jam. Nah ini bisa kelihatan ya. Jadi jangan terburu-buru sebenarnya. Dia breakout lalu dia sedikit mengalami penurunan gitu ya, mengalami penurunan di sini, lalu baru pump besarnya terjadi, bahkan cukup signifikan sekali, bahkan sampai ke level 21.200. Dan memang 21.200 ini kita sempat bahas, ini menjadi point resistance-nya dia gitu ya. 21.200 di sini sudah hit target kita. Kita dan next target sebenarnya di kisaran level 21.500-an di atas ini gitu ya. Namun kita lihat Bitcoin memang naik, tapi di atas ini memang bisa dibilang resistance-nya cukup kuat seperti itu di kisaran level 21.500-an. Di sini topnya kalau tidak salah kita lihat dari sini 480 ya, 2140. Jadi nggak sampai 21.500, cuma ya mendekati lah, lalu mengalami koreksi. Namun untuk saat ini sebenarnya Bitcoin ini ya koreksi, tapi koreksi ini masih di daerah support 21.200. Seperti itu ya. Mungkin kalau teman-teman mau lebih aman, lihat weekly closingnya bagaimana. Masih ada potensi, saya rasa masih ada potensi untuk kenaikan lagi di sini, seperti membuat falling wedge pattern gitu ya. Falling wedge pattern seperti ini. Kalau ternyata Bitcoin bisa mengalami breakout, ya mungkin ada one last push ke atas sebelum mungkin November 8 gitu ya. Atau kalau ternyata dia breakdown ke bawah, ya next target itu di level 20.900-an. Ini level supportnya seperti itu. Jadi kira-kira ini game plan untuk Bitcoin yang kita bisa lihat gitu. Apakah sekarang waktunya untuk beli Bitcoin? Sebenarnya enggak kalau saya lihat seperti ini ya. Ini untuk teman-teman yang trader, bukan investment gitu ya. Kenapa? Karena ya lebih baik kalau kita lihat dalam beberapa hari ke depan akan ada gejolak gitu ya. Kita nggak tahu apakah akan koreksi itu tidak. Ya lebih baik menunggu hasil itu dulu, seperti itu gitu ya. Dan Bitcoin ini baru aja pump besar. Biasanya pump besar di sini orang-orang take profit. Mungkin dia akan coba sedikit pump lagi, membuat orang-orang sedikit FOMO gitu ya. Wah, ini ternyata naik lagi dan benar-benar naik gitu ya. Baru penurunan besarnya seperti itu. Itu yang saya lihat secara time frame-nya gitu ya untuk Bitcoin. Berikutnya kita lihat juga USDT dominance. Cara USDT dominance kita time frame one day mungkin ya. Ya, USDT dominance-nya kita lihat di sini memang dia mengalami breakdown ya. Ini hampir sama, di mana market sudah mengalami kenaikan, USDT dominance-nya menurun. Kenapa? Karena ya stablecoin masuk lagi ke dalam altcoin gitu. Makanya kalau teman-teman lihat banyak altcoin yang cukup terbang juga gitu ya. Nanti kita mungkin bahas sedikit
kalau masih ada waktu. Jadi kita lihat di sini mengalami penurunan. Sebenarnya next support itu di bawah sini gitu ya. Tapi apakah USD dominance-nya akan turun lagi? Agak susah kalau saya rasa gitu ya. Total 2. Nah, kenapa agak susah? Karena kalau kita lihat total 2 di sini atau market cap crypto secara untuk altcoin ya, ini excluding Bitcoin. Jadi Bitcoin tidak termasuk. Ini juga berada di dalam level resistance juga gitu. Jadi mungkin kenaikannya nggak akan sebesar yang waktu kemarin kalau kita lihat seperti ini gitu ya. Ini sudah masuk ke level resistance-nya kecuali dia breakout lagi. Tapi ini cukup kuat kalau teman-teman lihat 1, 2, di sini ada resistance. Ini bisa dibilang support juga. Sekarang kita di resistance juga seperti itu. Biasanya nggak butuh beberapa percobaan lagi. Itu mungkin dia turun dulu di sini baru bisa breakout gitu. Ini yang kita harapkan sebenarnya untuk market crypto gitu ya. Total sama juga, kita lihat total ini berada di dalam resistance juga yang kita bilang. Kecuali Bitcoin mungkin bisa breakout 22.000 dengan volume yang kuat, saya rasa itu baru kita akan cukup bullish gitu ya. Tapi apakah Bitcoin bisa break 22.000 sedikit susah gitu ya. Namun altcoin memang lagi masih naik juga gitu ya. Beberapa hal yang kita sempat mention juga, kita lihat Algorand ya, salah satu kripto yang cukup lagi naik. Bagaimana dengan Algorand di sini ya? Pada saat kita membuat videonya juga dia kemarin kita sempat membahas rekomend juga ya 3 tren kripto, salah satunya Algo karena ada Piala Dunia gitu ya. Dia masih uptrend, masih naik gitu, bahkan baru breakout dari consolidation patternnya seperti ini. Kalau dia ada pullback lagi sebenarnya cukup bagus juga untuk teman-teman mungkin dollar cost averaging, cicil menuju World Cup atau Piala Dunia gitu ya. Ini kita lihat secara market gitu ya. Jadi mungkin itu dulu. Kita lihat kembali ke dalam level Bitcoin. Ya, kalau secara weekly close yang kita bisa perhatikan adalah mungkin akan cukup good news kalau misalnya weekly close-nya kita masih bisa stabil di area level 21.200-an. Ketika kita masih di atas level 21.000, di atas level support ini masih ada potensi kita naik. Tapi kalau kita lihat ke bawah secara weekly gitu ya, nah ini cukup bahaya. Artinya kita mungkin ada penurunan, mungkin testing lagi ke dalam level 20.000-an gitu ya, apalagi ada election day. Jadi itu dulu mungkin untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Sekali lagi, thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye-bye.